Rekan-rekan Partai Surabi luar biasa. Ini ide orisinal dari putra daerah. Untuk selanjutnya kita coba bicara dengan Direktur Amal Center Pak Agus Hamba. Pak Agus, selama mendampingi Pak Amal ini bagaimana? Apakah Bapak merasa keteteran atau bagaimana? Tapi kayaknya enggak ya, Bapak kan masih muda, pasti masih energik juga. Jadi saya selama ini mendampingi beliau mengunjungi 17 kabupaten kota. 17 kabupaten. 17 kabupaten kota. Jadi tentu banyak pengalaman yang kami dapat, terutama dalam hal melihat kondisi masyarakat yang ada di daerah-daerah. Umumnya masyarakat di daerah-daerah itu rata-rata mengeluhkan tentang infrastruktur yang minim, ditambah lagi dengan permasalahan-permasalahan yang ada di dalamnya. Nah, kebetulan pendiri Amal Center, Bapak Amaldin, izin, beliau memiliki gagasan bagaimana keluhan masyarakat, terutama masalah infrastruktur itu kita bisa atasi. Makanya muncullah ide bagaimana Bapak Amaldin itu menginginkan satu terobosan program yang bisa dilahirkan oleh Amal Center dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat. Infrastruktur yang sama sih yang kurang, yaitu ketersediaan distribusi logistik pangan yang membuat masyarakat di daerah itu mendapatkan barang kebutuhan dasar terutama sembako dengan harga yang Terjangkau. bukan terjangkau, Bukan mahal. 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 Sehingga kesimpulan kami memang harus ada terobosan untuk program yang diciptakan oleh Amal Center untuk meminimalisir masalah-masalah infrastruktur itu. Nah, lahirlah ide dengan gagasan brilian beliau, muncullah ide untuk membangun ATM sembako murah. ASM itu namanya. Yang dinamakan ASM, Anjungan Sembako Mandiri. Tetapi beliau menamakan Anjungan Sembako Murah. Tapi apapun itu, baik itu anjungan sembako mandiri maupun anjungan sembako murah, produk ini atau program ini kami siapkan untuk bisa mengatasi masalah-masalah infrastruktur. Itu yang membuat merancang ASN ini, Anjungan Sembako Murah ini, Bapak dibantu dari apakah dari akademisi atau tenaga ahli dari mana, Pak? Nah, untuk pertama yang muncul itu adalah ide. Setelah kita menemukan masalah, sehingga kita mencari ide untuk mengatasi masalah itu. Nah, atas ide brilian beliau menemukan salah satu solusi untuk mengatasi masalah infrastruktur ini dengan ingin menciptakan ATM sembako murah. Dari situ kami memikirkan untuk bisa menghadirkan sebuah ATM yang dilengkapi dengan teknologi. Nah, sehingga dengan beberapa jaringan, dengan beberapa teman-teman yang ada di Jawa, sehingga beliau menyampaikan ke saya bahwa sudah saatnya kita berkolaborasi. Berarti di belakang ANC ini banyak orang-orang tenaga ahli yang bidang itu. Banyak. Jadi sebenarnya ya, yang menciptakan ASM ini bukan para profesor yang ahli di bidang pendidikan, yang semua orang-orang binaan yang memang dari bawah, yang tumbuh dari bawah dengan skill mereka yang luar biasa menciptakan ASM. Bukan orang punya pendidikan tinggi, bukan. Otodidak yang luar biasa. Ini atas binaan dari K4 Project yang kita berkembang dari Sulawesi juga. K4 Project ini salah satu mitra kami yang memang berkolaborasi dengan binaan-binaan yang sudah dibangun. Perusahaannya atau apa?
Ya, yayasan yang memang Yayasan. kita kolaborasi ya, kolaborasi. Dan alhamdulillah di keempat proyek ini anak-anak dari jalanan, orang-orang yang terabaikan selama ini bisa untuk membangun ASN. Catat nanti kita perlu waktu untuk menggali mengenai keempat proyek juga ya, Partai Surabi. Baik, selanjutnya kalau boleh diizinkan, ini kan ada dua kelihatannya Ya, di samping pemikir para pemikir yang luar biasa. Apakah ini yang menemukan, yang membuat ASN tersebut atau bagaimana? Nah, insya Allah ini ada inovasi terbarukan buat kami Sulawesi Tenggara. Ini para pemikir yang luar biasa, sahabat kami, mitra kami dari Amal Center Indonesia. Insya Allah akan datang ke Sulawesi Tenggara itu untuk memberikan lebih banyak manfaat. Mungkin Pak Bayi untuk bisa memberikan penjelasan Mengenai ASN ini, Pak B gitu ya. Pak Bayi. Pak B. Ini bagaimana ceritanya Pak B bisa sampai dengan Pak Amaludin membuat mendesain satu mesin yang belum pernah ada dan sekarang ternyata bisa jadi ada. Ya, sebetulnya ini ASN ini kan muncul dari ide gitu ya. Nah, dari ide itu kita bisa melihat gitu ya. Jadi harus seperti apa sih buat teknologinya gitu. Jadi ASN memang kompleks gitu, dari sisi disiplin ilmu gitu. Dia ada bidang elektroniknya, ada mekaniknya, dan ada IT-nya gitu kan digabung. Jadi sehingga menjadi sebuah ASN yang sangat bermanfaat gitu buat masyarakat. Jadi ya mudah-mudahan lah dengan adanya ASN ini kita bisa lebih banyak melibatkan padat karya gitu ya, anak-anak yang bisa punya kemampuan, kita bisa libatkan di sini untuk membuat ASN ini gitu, Pak. Ya, saya itu dari Kampat, Pak. Jadi Kampat. Jadi alhamdulillah saya terima kasih kepada Pak Haji Amal ya, yang telah memberi ide ini sehingga bisa kita bantu untuk merealisasikannya. Partai Surabi ternyata ada dari Kampat yang tadi rencana mau kita buat podcast sendiri. Demikian rekan Partai Surabi sekilas mengenai ASN, Anjungan Sembako Mandiri. Selanjutnya kita ke Pak Amal kembali. Pak Amal, saya baca di berita yang di Pulau Jawa, selain Anjungan Sembako Mandiri ini, Bapak juga punya program untuk membangun Smart Village. Ya, benar. Jadi kami memang selain Anjungan Sembako Mandiri, kami lihat di daerah-daerah itu kebutuhan energi termasuk listrik, kemudian untuk komunikasi, telepon, internet dan sebagainya jauh dari harapan. Banyak masyarakat yang ketinggalan. Telepon saja susah, listrik susah, sehingga muncul ide untuk mengembangkan Smart Village. Nah, ini alhamdulillah kami gagasan-gagasan ini disambut baik oleh Pak Dudung sebagai ahli beliau di bidang itu. Pak Dudung ini dari jauh Kampat Bandung juga. atau dari Amal Center? Jauh, beliau dari Kabupaten, jauh dari Bandung Mas B. sama Mas B. Tapi datang ke Kendari untuk support kami ini luar biasa. Kita saling berkolaborasi dengan tim yang dari Kabupaten Project. Dan ini Pak Dudung ini paham tentang kebutuhan yang ada di Sulawesi Tenggara. Mungkin lebih jauh penjelasan tentang Smart Village seperti apa, Pak Dudung bisa memberikan penjelasan. Baik, Pak Dudung, barusan Pak Amal menyampaikan bahwa kondisi di daerah itu masih minim infrastruktur seperti ketersediaan energi listrik, kemudian akses internet segala macam. Nah, bagaimana mau menjadi smart village kalau itu belum ada? Seperti apa rencananya? Baik Pak Tony, begini ya. Saya berangkat dari Jawa ya, kebetulan saya juga sebagai bagian dari akademisi di Jadinya apa? riset di Telkom University ya Pak. Kami meneliti karena memang menampung aspirasinya beliau ini gitu kan, tentang ekonomi kemasyarakatan gitu kan, peningkatan ekonomi kemasyarakatan. Artinya begini, bahwa apa yang memungkinkan bisa dibangkitkan dari hilirisasi di desa gitu kan, ini akan menjawab
hasil temuan-temuan beliau. Jadi Smart Village ini sebetulnya bagian dari terbentuknya sebuah desa pintar. Jadi memanfaatkan teknologi seperti itu. Seperti pertanyaan Bapak tadi, bagaimana Pak, ini kan nggak ada infrastruktur internet yang lainnya. Kita akan membangun jaringan internet itu mandiri. Artinya kan ada dua, ada internet nanti dan ada intranet. Yang penting teknologi ini menyentuh sampai ke pelosok berdasarkan hasil temuan Pak Ahmad dan Pak Agus ini. Insya Allah kami akan mewujudkan itu. Lantas apa saja yang harus dipenuhi untuk agar bisa konsep Smart Village ini terjawab? 9 pilar yang harus dipenuhi agar Smart Village ini bisa masuk. Di antaranya misalkan smart energy, terus smart building, ya, terus masalah kesehatan, masalah lingkungan dan sebagainya. Itu ada 9 pilar Pak ini untuk menunjang Smart Village. Dan Smart Village ini menjadi bahan pengembangan ke Smart City yang digaungkan sama pemerintah Indonesia. Mungkin itu udah lebih jauh gitu kan. Dan ketika Smart Village ini terjadi, tinggal dilanjutkan saja. Setahu saya pemerintah juga ada di Kemendes ya. Ada program ini nggak bertabrakan dengan program pemerintah. Beda Pak. Jadi apa yang membedakan kami ini tumbuh dari bawah berdasarkan kebutuhan dari bawah sama sekali sesuai dari temuan Pak Agus dan Pak Ahmad ini untuk menjawab. Kalau yang program pemerintah kan dari atas, program dari atas yang digaungkan ke bawah. Dan mungkin Jadi belum tentu cocok juga gitu kan. Ini untuk efisiensi. Sehingga jawaban saya hari ini masyarakat butuhnya listrik. Kita nggak usah mencari pilar yang lain, listrik kita gaungkan dengan teknologi energi terbarukan atau apapun lagi. Terus tadi ada ASM. ASM ini nanti bisa terintegrasi Pak Tony. Jadi orang bisa mencari internet murah di sekitar ASM. Ini sangat memungkinkan Pak. Jadi masyarakat itu merasa terbantu sehingga terngiang-ngiang, oh ini kalau kita mau internet gratis itu ada di ASM. Nah seperti itu. Itu akan menjawab semua, padahal ini semua adanya di desa. Di desa-desa yang di pelosok-pelosok mungkin sesuai temuan Pak Ahmad tadi. Kira-kira seperti itu konsep yang Smart Village yang akan kita gaungkan. Kira-kira begitu Pak. Dari membangun sisi ekonominya bagaimana Pak? Jadi misalkan gini, ketika Smart Village ini tumbuh, ada sebuah kegiatan itu pemberdayaan kepemudaan masyarakat sekitar yang ada di desa itu otomatis akan bangkit dari ekonomi, terutama kita akan membuka sebuah layanan nantinya yang berbasis teknologi dan seperti itu. Dan itu akan menyerap banyak tenaga kerja sehingga lulusan SMK, SMA itu bisa diperdayakan. Tidak terpikir lagi mereka untuk bekerja ke luar, lebih baik membangun desanya. Kira-kira seperti itu konsepnya. Jadi saya tambahkan ini, teman-teman kami lapangan, saat kami berkunjung di sebuah kabupaten kota, salah satu masalah yang dihadapi masyarakat itu infrastruktur. Selain infrastruktur, itu kebutuhan dasar, salah satunya listrik dan internet. Ini sudah menjadi kebutuhan vital, sudah menjadi kebutuhan pokok yang sama dengan kebutuhan sembako. Nah, makanya melalui temuan-temuan ini, melalui kunjungan kami, sehingga memang kami memerlukan kolaborasi dengan para pihak, tetapi kami juga tetap memikirkan kolaborasi ini tentu kita akan mencari mereka-mereka yang punya keahlian, putra-putra daerah atau anak-anak lokal yang bisa mengembangkan ide-ide baru atau teknologi baru itu yang bisa digunakan langsung dan dimanfaatkan secara
banyak sumber daya, terutama sumber daya manusia yang memiliki keahlian di bidang teknologi, sehingga ide-ide kami itu bisa diwujudkan dalam sebuah produk-produk teknologi, dan itu sangat menyentuh ke masyarakat. Nah, salah satu produk yang sudah dihasilkan melalui atas perjalanan kami ini, melihat keadaan di bawah, itu dengan lahirnya ASM Sebab Pemuda. Nah, tadi yang disampaikan oleh Bapak Bey, bahwa di ASM itu bukan cuma satu pihak saja yang mengerjakan. Di situ ada teknologinya, di situ ada programnya, dan di situ ada kebutuhan logistiknya, terutama sembakonya. Nah, 3 komponen ini yang dipadukan dalam satu buah produk yang namanya ATM Sembako. Maaf nih Pak Agus, maaf. Kalau lihat dari program-program yang dijalankan oleh Amal Center ini, semuanya sebetulnya sudah menjadi program pemerintah pusat. Seperti masalah mengentaskan stunting dengan adanya ASN, kemudian Smart Village yang dengan membangun potensi daerah sesuai dengan potensi masing-masing daerah. Nah itu kan itu program pemerintah Pak. Boleh dikredit sebagai program pribadi. Punya Bapak nggak masalah itu. Jadi gini sebenarnya ya, kami itu melakukan sesuatu yang belum dilakukan oleh pemerintah saat ini, yang belum dilakukan. Belum nyampe ke sini. Jadi kami lakukan dulu. Insya Allah nanti ini akan berbarengan nanti. Ini menjadi program nasional. Insya Allah. Karena contohnya Smart Village ini, instrumen pemerintah untuk membangun Smart Village itu adalah dana desa. Ya. Nah, padahal sudah ada dana desa sih, harusnya udah bisa digerakkan oleh Harusnya. pemerintah. Tapi di daerah-daerah kan tidak dihuni dengan sumber daya manusia yang bisa menjalankan itu. Sehingga insya Allah ke depan di Sulawesi Tenggara kami memulai dengan Karpat Project untuk membangun BLK untuk bagaimana dari SMK kemudian kita bina mereka menjadi pemuda-pemudi yang kreatif, Gen Z yang kreatif, dan mereka kita banyak menciptakan lapangan pekerjaan, dan ini pemuda-pemudi ini akan membangun desanya masing-masing dengan konsep yang sebagaimana yang Kang Dudung tadi sudah sampaikan. Terus saya baca juga di berita itu, selain ada program-program, ternyata Amal Center ini sudah melaksanakan program yang sudah berjalan sebelumnya, seperti program beasiswa, BMLT, dan koperasi. Apakah memang itu sudah berjalan? Itu memang kita lihat di Amal Center itu ada 3 pilar utama. Jadi yang pertama itu pilar sosial. Jadi kita berkolaborasi, bekerjasama dengan lembaga sosial untuk membantu banyak masyarakat. Dan itu program pemerintah juga loh Pak. Iya. Branding pribadi Kami sempat teman kurban dan sebagainya. Kami adakan kegiatan sosial, rumah singgah pasien, kemudian rumah mu'alaf dan sebagainya. Ini kita kolaborasi dengan lembaga-lembaga sosial. Kemudian bidang ekonomi, kami tumbuh kembangkan masyarakat ekonomi kecil, mikro, dan ini alhamdulillah sejak 2007 kami jalankan itu. Dan di Sulawesi Tenggara, insya Allah di beberapa kota kabupaten itu sudah ada pelayanan untuk bagaimana memberikan bantuan modal mikro bagi masyarakat kecil. Luar biasa, Pak Tei Surabi. Satu lagi Pak, dengan Pak Agus ini caleg ya, atau Pak Ahmad aja caleg juga ya? Kebetulan untuk lebih banyak manfaat, kami coba memberanikan diri untuk masuk ke legislatif. Kebetulan saya calon DPR RI dari Partai Gelora nomor urut 2. Dan Pak Agus ini beliau caleg Kota Kendari, beliau DPRD Kota Kendari. Kota Kendari untuk partainya sama. daerah Kambu Baruga. Kayak Pak masih muda-muda, jadi geloranya masih. Insya Allah ini menjadi langkah untuk bagaimana menggelorakan semangat juang, semangat berinovasi, semangat memberikan manfaat buat masyarakat Sulawesi Tenggara.